Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok yaitu saya Adika Ramawati, yang kedua Aulia Nur Azizah, dan yang ketiga adalah Diah Aprilia. Di sini kami akan membahas tentang penyusutan. Yang pertama, pengertian penyusutan. Penyusutan menurut PSAK nomor 17 adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan kepada pendapatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Aktiva yang dapat disusutkan adalah aktiva yang pertama diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi, yang kedua memiliki suatu manfaat yang terbatas, dan yang ketiga yaitu ditahan oleh suatu perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk disewakan atau untuk tujuan administrasi. Penyusutan dan pengambilan keputusan. Keputusan itu dibuat dengan tujuan memiliki arti jauh ke depan, yaitu menempatkan keputusan tersebut sebagai bagian aplikasi yang mempengaruhi berbagai tujuan-tujuan yang dimaksudkan atau yang diinginkan. Persoalan yang akan muncul di kemudian hari adalah jika keputusan tersebut dibuat dengan gegabah dan tanpa didukung oleh analisis hitungan yang dalam. Yang selanjutnya yaitu analisis penyusutan yang baik. Penyusutan sering diukur secara finansial, dan dalam konsep manajemen diajarkan atau dianjurkan bagi seorang manajer untuk menempatkan kajian manajemen atas dasar-dasar yang seyogianya, seperti efisiensi dan efektivitas, di mana efisiensi dilihat dari segi biaya dan efektivitas itu dilihat dari segi waktu. Maka analisis penyusutan yang baik yaitu yang pertama, efisien dilihat dari segi penurunan finansial yang lambat, artinya nilai beli suatu barang dan nilai jualnya tidak mengalami kejatuhan yang drastis. Yang kedua, efektif dilihat dari segi penggunaan waktu, artinya barang yang dibeli dapat dipakai hingga periode yang sesuai target, bahkan melebihi target pekerjaan. Cara memperlambat penyusutan yaitu melakukan perawatan terhadap berbagai produk yang dianggap memiliki nilai penyusutan. Yang kedua, memilih barang yang memiliki nilai jual di pasaran. Yang ketiga, memilih barang yang memiliki kualitas dan daya tahan tinggi sehingga penyusutan barang berlangsung lebih lama dari biasanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja materi selanjutnya mengenai metode perhitungan penyusutan. Perkenalkan, saya Aulia Nur Azizah. Jadi dalam metode perhitungan penyusutan itu ada metode yang sering digunakan. Yang pertama yaitu metode garis lurus dengan rumus D sama dengan I0 dengan keterangan harga produk awal suatu barang dikurangi IN, yaitu nilai sisa suatu barang, per N. N di sini yang dimaksud dengan umur manfaat suatu barang. Jadi langsung aja pada contoh pengerjaan. Nah, di sini ada soal. Bapak Kusuma Jaya, seorang kontraktor, memutuskan untuk membeli sebuah mobil seharga 280 juta. Setelah 8 tahun ditaksir, nilai sisa mobil tersebut akan menjadi 220 juta. Maka hitunglah penyusutan per tahun dengan menggunakan rumus metode garis lurus. Nah, jadi di sini keterangannya I0 tadi sebesar 280 juta. Nah, IN-nya sebesar 220 dan N-nya sebesar 80 tahun. Jadi langsung saja dimasukkan rumus yang awal tadi. Jadi 280 juta dikurangi 220 juta per 8 tahun. Nah, dengan hasil 60 juta per 8 tahun, dan total nilai penyusutan per tahun itu sebesar 7.500.000. Jadi contoh pengerjaannya seperti ini ya teman-teman, dengan metode garis lurus. Kemudian metode yang kedua yaitu metode unit produksi dengan rumus. Nah, di sini rumus yang berwarna merah, di sini rumus metode unit produksi. Nah, dengan keterangan I0 tadi harga produk awal suatu barang dikurangi nilai sisa suatu barang, per N-nya tadi umur manfaat suatu barang, dikalikan T lama pemakaian alat. Nah, untuk rumus yang warna biru di sini rumus penyusutan perhitungan per unit. Jadi rumusnya cuma diganti pernya itu PP. Di sini keterangannya
jumlah produksi selama usia manfaat. Jadi langsung saja pada contoh pengerjaan biar tidak bingung. Nah, di sini ada contoh soal, yaitu Bapak Mahesa Sunjaya memiliki mesin penggilingan padi yang selama ini telah digunakan atau dilakukan pemakaian selama 7 tahun untuk melakukan proses produksi, di mana beliau membeli mesin tersebut seharga 183 juta dan setelah 8 tahun kemudian diperkirakan nilai sisa guna itu sebesar 112 juta. Nah, sementara jumlah produksi ditaksir sebesar 11.800.000. Maka hitunglah dengan mempergunakan metode unit produksi dan selanjutnya hitunglah penyusutan per unitnya sebesar berapa. Nah, di sini keterangan diketahui IO sama dengan 183 juta, IN-nya sebesar 112 juta dan N-nya sebesar 8 tahun pemakaian. Terus P-nya tadi sebesar 11.800.000. Langsung saja kita masukkan rumus. Jadi gini teman-teman, yang tadi D sama dengan 183 juta itu dikurangi sebesar 112 juta per 8 tahun dikalikan 7. Jadi dimaksud 7 itu yaitu nilai pemakaian selama 7 tahun selama proses produksi ya teman-teman. Nah, jadi totalnya 71 juta per 8, hasilnya 8 juta 875, langsung dikalikan 7 dengan hasil sama dengan 62.125.000. Nah, dengan perhitungan per penyusutan per unitnya, kita menggunakan rumus yang tadi di awal dengan menggantikan pernya itu sebesar 11.800.000 dengan hasil total penyusutannya per unit itu Rp 6. Segitu ya teman-teman. Langsung saja dengan materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya Dia Apriliasari NIM 409827 akan menjelaskan mengenai perhitungan penyusutan secara kumulatif. Contohnya dalam bentuk tawar-menawar. Seseorang yang ingin membeli sebuah mobil bekas merek Kijang Innova tahun 2007 seharga 125 juta. Namun ternyata dari hasil tawar-menawar tersebut, harga kesepakatan terjual adalah 110 juta. Ini terjadi karena pembeli memberikan penilaian terhadap kualitas serta berbagai kondisi dari mobil tersebut, mulai dari mesin, jarak tempuh yang telah dilalui, kondisi bodi mobil, dan sebagainya. Maka begitu juga pada saat seseorang mengajukan pinjaman ke perbankan dengan menyertakan agunan rumah, tanah, kendaraan, dan sebagainya. Bagi pihak perbankan, agunan yang ditawarkan tersebut sama halnya dengan analisa pembeli atau memiliki agunan tersebut jika terjadi sewaktu-waktu debitur tidak sanggup membayar cicilan angsuran secara baik atau bahkan tidak sanggup sama sekali. Selanjutnya contoh soal. Manajer kredit Bank Pasifik Abadi melakukan analisa dan memperhitungkan penyusutan terhadap aset perusahaan PT Babuncur Jaya. Selanjutnya dilakukan perincian, yaitu penyusutan per tahun. Untuk jenis aktiva tetap 1. Gedung kantor dan rumah dinas. Gedung kantor angka penyusutannya sebesar 7%, rumah dinas sebesar 6,5%, total 13,5%. Untuk kendaraan, penyusutan per tahunnya total 149%. Untuk alat inventaris kantor, total penyusutan sebesar 130%. Dan terakhir peralatan rumah tangga, untuk total penyusutannya sebesar 75%. Adapun selanjutnya ada pemerincian harga beli
Harga beli jenis aktiva tetap yang pertama gedung kantor dan rumah dinas total jumlah 36.750.000.000. Kendaraan dengan total 3.022.000.000. Untuk alat inventaris kantor total sebesar 188.860.000. Untuk peralatan rumah dinas total 51.300.000. Selanjutnya nilai sisa. Untuk jenis aktiva gedung kantor dan rumah dinas dengan total 20.650.000.000. Untuk kendaraan total 2.029.000.000. Untuk alat inventaris kantor dengan total 119.400.000. Untuk peralatan rumah dinas dengan total 34.780.000. Maka selanjutnya kita dapat menghitung penyusutan per tahunnya dengan rumus, yaitu penyusutan per tahun sama dengan buka kurung harga beli dikurangi nilai sisa dikali dengan persentase penyusutan per tahun. Selanjutnya berdasarkan data dan rumus dapat dihitung besarnya penyusutan yang terjadi per tahunnya. Yang pertama, jenis aktiva tetap berupa gedung kantor dan rumah dinas. Gedung kantor tadi harga belinya sebesar 35.500.000.000 dikurangi dengan nilai sisa sebesar 20 miliar dan dikali dengan persentase penyusutan per tahun sebesar 0,07. Jumlah total sebesar 1.085.000.000. Begitu juga dengan rumus rumah dinas digunakan dengan rumus penyusutan per tahun dan penyusutan kendaraan per tahun sebesar 172.700.000. Untuk alat inventaris kantor, total penyusutan per tahun sebesar 10.844.000. Dan peralatan rumah dinas, total penyusutan per tahun sebesar 1.823.000. Dapat dilihat di sini total penyusutan tahun berjalan. Gedung kantor dan rumah dinas, kendaraan, alat inventaris kantor, peralatan rumah dinas. Maka selanjutnya dapat disusun jurnal sebagai berikut. Untuk biaya penyusutan gedung kantor berada di debit sebesar 1.475.000.000. Biaya penyusutan kendaraan berada di debit sebesar 172.700.000. Untuk biaya penyusutan inventaris kantor berada di debit sebesar 10.844.000. Untuk biaya penyusutan rumah dinas berada di debit sebesar 1.823.000. Dan selanjutnya akumulasi penyusutan gedung kantor berada di kredit sebesar 1.475.000.000. Akumulasi penyusutan kendaraan berada di kredit sebesar 172.700.000. Selanjutnya akumulasi penyusutan inventaris kantor berada di kredit 10.844.000. Dan terakhir akumulasi penyusutan rumah dinas berada di kredit sebesar 1.823.000. Sekian dari kami, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.